Okay, let me continue about our discussion about simple present tense again ya. Masih ada lanjutannya lagi sedikit. Well, yes, ada pertanyaan? Ada yang nyapa tapi nggak bertanya. Mau nyapa aja atau bertanya? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini yang akhir tadi. Non-verbal dalam simple present tense. Jadi non-verbal sentence ini kalimat yang tidak menggunakan kata kerja dalam kalimat tersebut. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya non-verbal sentence. Ana, adjective, noun, adverb, seperti itu ya. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu keterangan. Okay, now let's continue. Oke, ini saya kira terakhir, cuma sedikit tapi sebenarnya panjang, tapi saya persingkat saja. Sentence with question words. Jadi kalimat apapun itu bentuknya, pasti ada kalimat yang digunakan dalam bertanya atau kalimat tanya di sini ya. So, simple present dengan kalimat tanya, dengan kata tanya. WH questions, maksudnya tahu ya teman-teman ya. Who, what, where, when, why, and how. Ada yang kurang nggak tuh? What, who, where, when, why, and how. Maksudnya WH di sini adalah itu, kata tanya. Nah, kalau membuat kata tanya dalam simple present, jadinya seperti ini. Kata tanya di depan, kemudian yang belakang ini, kalau teman-teman ingat tadi patternnya satu persatu, ini adalah pattern untuk interrogative sentence, gitu ya. Untuk interrogative sentence, jadi ada do or does, subject, then verb, and then object or complement. O or C di sini adalah object or complement. Jadi WH question diletakkan, kemudian do or does depend on the subject. Jadi do atau does digunakan tergantung subjeknya. Kalau subjeknya are you, they, we, kita pakai do. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai does. Kemudian subjeknya disebutkan, verbnya, kata kerjanya menggunakan kata kerja biasa saja tanpa tambahan apapun, seperti itu. Kemudian dilanjutkan objek atau komplement lengkap, begitu. For example, kita pakai where. Where do you buy the new bicycle? For example, where di sini WH questions-nya, where. Kemudian do, and then subjeknya you, karena subjeknya you, so use do. Buy sebagai verbnya, buy tanpa tambahan apa-apa ya. Verb asli, verb 1, buy, and then the new bicycle. Objeknya, where do you buy the new bicycle? Nah, di mana kamu beli sepeda baru? Or what? What does she have for breakfast? What di sini WH questionnya. Kemudian does di sini karena subjeknya menggunakan she. And then verbnya, verb 1 have for breakfast, termasuk complement untuk sarapan. What does she have for breakfast? Dia makan apa? Apa yang dia makan untuk breakfast? Have di sini bisa diartikan bukan berarti
mempunyai ya. Karena di sini breakfast, karena biasanya breakfast tergabung dengan have. So have di sini bisa diartikan makan atau nikmati. Apa yang dia nikmati untuk sarapan seperti itu. Di sini ada catatan. Who? WH questions tadi kan what, where, when, why, and how. Nah, kecuali who atau siapa, kita bisa menggunakan karena who menanyakan subjeknya, jadi kita tidak bisa menggunakan pattern ini. Tapi ada patternnya sendiri seperti ini. Who plus verb or verb and as plus object or complement. Jadi untuk menanyakan siapa, menanyakan subjek, kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini, tapi kita menggunakan rumus yang ini. Jadi contohnya seperti ini. Who teaches you English? Memakai verb as karena biasanya yang mengajar bahasa Inggris kan hanya satu orang. So, kita menggunakan verb as. Who teaches you English? Who teaches verb as-nya. You-nya di sini objeknya, English-nya juga objek. Jadi di sini ada dua objek, objek langsung dan tidak langsung seperti itu. Who teaches you English? Beda kan dengan yang ini? Jadi yang ini khusus untuk menanyakan subjek saja. Dia langsung subjeknya hilang, digantikan dengan who. Who teaches you English, for example. Tanpa ada do atau does. Gitu. Verbnya menyesuaikan konteksnya. Misalkan konteksnya mengajar bahasa Inggris biasanya hanya satu orang, so kita pakai teaches. Tapi kalau kita menanyakan seperti ini, who play basketball in the stadium? Nah, karena basketball biasanya dimainkan banyak orang, jadi kemungkinan jawabannya adalah they atau we, seperti itu. Jadi kita menggunakan verb untuk verb one, begitu ya. Who play basketball in stadium? Seperti itu. Oke, ini bedanya. Kalau menanyakan subjek, kita bisa menghilangkan subjeknya, kemudian menggantinya dengan who saja. Seperti itu. Tanpa ada do atau does. Tapi untuk menanyakan yang lainnya, kita pakai rumus yang ini. Seperti itu ya. Oke, is there any question? Yes. Sudah. Referensinya teman-teman bisa lihat di buku grammar atau bisa klik link ini. Gitu. Any questions so far? Ma'am, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Lifta, Ma'am, mau tanya. Ya. Yang tadi itu apa namanya? Yang tambahan ES itu hanya untuk satu orang saja, Pak, Ma'am? Iya, he, she, it. Berarti kalau yang lain nggak ada ya, Ma'am? Sebenarnya bukan ES-nya itu bukan tentang subjeknya siapa, bukan, tapi tentang verb-nya. Gitu. Jadi teach seperti yang saya jelaskan sebelumnya, watch misalkan. Belakangnya kan CH gitu ya. CH biasanya kalau verb S-nya itu belakangnya ditambahi ES gitu. Jadi bukan tentang subjeknya siapa, subjeknya tetap he, she, it. Hanya saja verb-nya kalau belakangnya CH, misalkan watch, atau itu tadi yang saya contohkan teach, jadi belakangnya ada ES-nya. Gitu. Oh ya, makasih, Ma'am. Oke, welcome. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, pertanyaan waktunya masih panjang. Terima kasih.
Okay, after this, for the practice, I will also share the link for Google Classroom. For Google Form, so you can practice to do some tasks about simple present. The task is the same as our previous task. Jadi tugasnya sama kayak yang pertemuan minggu lalu. Saya share the linknya. Nah, di situ latihan pakai Google Form itu. Teman-teman ya ketik nama, kerjakan, nanti bisa tahu sendiri nilainya langsung kan. So I hope that actually in previous practice I got someone who get 0. Ada yang dapat 0, waduh. Ini nggak dijawab apa, jawabnya ngasal gitu. So please saya mohon ke teman-teman, walaupun ini cuma praktis gampang, tapi kerjakan yang benar-benar gitu ya, biar tahu oh ternyata aku masih paham yang ini gitu. Because next meeting we will discuss other practice gitu ya. Jadi next meeting kita bahas yang lainnya lagi. So after this I will share the link and please do seriously. Mohon dikerjakan benar-benar dengan serius ya. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya end meeting ini, kemudian share link praktisnya? Silahkan. Mem, mau tanya. Ya, silakan. Itu untuk apa di Google Form itu mengerjakan sampai batas waktunya jam berapa? Soalnya kan ini habis ini maghrib, terus kan break dulu. Iya. Tidak saya kasih batas waktu. Jadi meskipun besok mungkin maksimal besok itu hari Rabu, mungkin hari Kamis saya tutup. Ya, misalkan teman-teman yang belum tahu di sini belum sempat kerjakan, masih kerja, besok masih bisa dikerjakan. Maksimum besok jam 12 malam. Jadi hari Kamis saya tutup. Gitu ya. Terima kasih. Oke, sudah adzan. Well, nggak ada pertanyaan ya, benar nggak ada pertanyaan ya. Or maybe we can continue in our WA group gitu ya. Oke, so thank you so much. So all of you join this meeting today. Please do the practice seriously ya, and let's continue our life. Let's continue our life and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.